Takwa Talks with AI. When Takwa Talks to Technology, obrolan ringan menambah ketakwaan. Assalamualaikum sahabat takwa. Selamat datang kembali di perbincangan kita. Hari ini kita akan menyelami satu ayat yang luar biasa kuat dari surah Al-Baqarah, yaitu ayat ke-114. Misi kita kali ini adalah untuk membongkar makna di balik ancaman yang sangat keras, melihat hubungannya dengan ayat-ayat di sekitarnya, dan yang paling penting ya, menarik pelajaran praktis untuk kita di zaman modern. Mari kita mulai langsung dengan membacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan siapakah yang lebih zolim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang berat. Ayat yang sangat lugas dan tegas ya. Sangat tegas. Dan kekuatannya ini akan lebih terasa kalau kita lihat hubungannya dengan ayat sebelumnya. Ayat 113 ya, yang isinya tentang saling klaim kebenaran antara kaum Yahudi dan Nasrani itu. Rasanya agak lompat ya topiknya, dari debat teologis internal, tiba-tiba ke ancaman perusakan rumah ibadah. Gimana para ulama seperti Al-Qasimi menyambungkannya? Nah, ini menarik. Ini sebenarnya bukan lompatan, tapi semacam eskalasi yang disengaja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bayangkan gini, ayat 113 itu kan melukiskan orang-orang yang sibuk berdebat di dalam rumah mereka sendiri. Soal siapa yang paling benar, gitu ya? Betul. Lalu ayat 114 ini datang seolah-olah Allah berfirman, kalian sibuk dengan perselisihan kalian, sementara di luar sana ada kezoliman yang jauh lebih besar dan fundamental sedang terjadi. Oh, jadi dari konflik verbal, skalanya dinaikkan menjadi agresi fisik dan spiritual. Paham. Nah, kalau begitu, siapa sebenarnya yang dimaksud dalam ayat ini? Menurut Ibnu Katsir, kan ada beberapa kemungkinan ya? Betul sekali. Dan ini menunjukkan kekayaan sejarah di balik turunnya Al-Quran. Ada dua riwayat utama mengenai sebab turunnya ayat ini. Pendapat pertama, ini yang paling masyhur, yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengatakan ini turun untuk kaum musyrikin Quraisy di Mekah. Jadi ini merujuk langsung pada pengalaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Mereka kan dihalangi untuk ibadah di Masjidil Haram, bahkan diusir. Puncaknya itu di perjanjian Hudaibiyah ya? Tepat sekali. Itu konteks pertama yang sangat personal bagi kaum muslimin saat itu. Tapi ada pendapat kedua yang juga kuat, yang merujuk pada peristiwa yang lebih tua di tempat suci yang lain. Di Yerusalem? Iya. Riwayat lain dari Ibnu Abbas, juga Qatadah dan Mujahid menafsirkan ayat ini turun berkenaan dengan kaum Nasrani, yaitu bangsa Romawi. Ada riwayat yang menyebut mereka ini membangun Nebukadnezar dari Babilonia menghancurkan Baitul Maqdis, atau bahkan mereka sendiri yang menodainya. Menodai? Gimana maksudnya? Ya, sampai melempar kotoran dan bangkai di dalamnya, tujuannya untuk menghina dan menghalangi kaum Yahudi beribadah di sana. Wow. Jadi ada dua peristiwa besar di dua pusat peradaban agama Samawi, Mekah dan Yerusalem. Ini seakan-akan menegaskan bahwa larangan ini bukan cuma soal satu kelompok atau satu peristiwa ya, tapi sebuah prinsip universal. Persis. Dan itulah kesimpulan para ulama seperti Imam As-Sa'di. Beliau menegaskan bahwa meskipun sebab turunnya spesifik, hukum dan ancamannya ini bersifat umum. Al-ibrah bi umumil lafzah la bi khususis sabab, itu ya? Nah, betul sekali. Pelajaran diambil dari keumuman lafalnya, bukan kekhususan sebabnya. Jadi, ya, ancaman ini berlaku bagi siapapun, di zaman apapun, sampai hari kiamat. Oke, mari kita bedah lebih dalam lagi. Ayat ini dibuka dengan pertanyaan yang sangat menusuk. Waman al-lamu. Dan siapakah yang lebih zalim? Ini kan bukan pertanyaan biasa ya. Rasanya kayak sebuah pernyataan absolut. Tepat. Dalam ilmu balaghah, ini disebut istifham inkari. Jadi ini adalah pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Karena jawabannya sudah jelas, tidak ada. Oh. Ini adalah cara Al-Quran untuk menyatakan tingkatan tertinggi dari sesuatu. Saat Allah bertanya, siapakah yang lebih zalim? Maknanya adalah tidak ada seorang pun yang lebih biadab dari orang yang melakukan perbuatan ini. Jadi perbuatan ini ditempatkan di puncak piramida kejahatan. Benar. Lalu perbuatannya itu sendiri melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk disebut namanya dan berusaha merobohkannya. Kalau mendengar kata merobohkan atau merusak yang langsung kebayang di kepala saya itu ya bulldozer, penghancuran fisik. Betul. Dan itu adalah makna pertama. Yang paling jelas.
Para ulama menyebutnya khorab hissi, perusakan yang bisa diindra, menghancurkan bangunannya, membakarnya. Seperti yang terjadi pada Baitul Maqdis, itu kejahatan yang nyata. Tapi kata Sa'ah yang artinya berusaha itu kayaknya lebih dalam dari sekedar aksi fisik ya. Ada unsur upaya di sana. Nah, Anda menangkap kuncinya. Disinilah letak kedalaman makna kedua yang mungkin lebih relevan untuk kita hari ini, yaitu khorab maknawi, perusakan secara makna dan fungsi. Perusakan fungsi? Maksudnya gimana? Tapi pada disebutnya nama Allah di dalamnya. Jadi setiap upaya yang membuat masjid kehilangan ruhnya, yang mengosongkannya dari fungsi utamanya, nah itulah bentuk perusakan yang paling parah. Ini bagian yang bikin saya merenung. Setelah ancaman itu, ayatnya berlanjut. Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut. Kalimat ini menarik sekali. Ini sebuah perintah atau sebuah ramalan? Bisa dibilang keduanya. Para mufasir menjelaskan ada beberapa lapisan makna di sini. Makna pertama, ini adalah sebuah nubuat, sebuah janji kemenangan dari Allah untuk kaum muslimin. Jadi Allah seakan-akan bilang, nanti mereka yang akan takut masuk ke sana. Tepat. Seolah-olah Allah berkata, hari ini kalian diusir, tapi akan datang hari di mana para penindas ini, kalau mau masuk, mereka harus masuk dengan rasa takut di bawah otoritas kalian. Dan janji ini terbukti secara dramatis ya, saat Fatu Makkah. Saat para pembesar Quraisy yang dulu angkuh itu berkumpul di depan Ka'bah dengan cemas, menunggu keputusan Rasulullah SAW. Betul sekali. Ketakutan mereka itu nyata. Sampai Rasulullah SAW memberikan jaminan keamanan. Janji ini juga terbukti lagi setahun kemudian, saat Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an mengumumkan pada musim haji, setelah tahun ini, tidak boleh lagi ada orang musyrik yang berhaji. Masya Allah. Jadi itu makna pertama, janji kemenangan. Ada makna lain? Ada. Makna kedua itu sebuah celaan atau teguran yang ironis. Seharusnya kan setiap orang yang masuk rumah Allah itu masuk dengan khauf, rasa takut, yang lahir dari pengagungan kepada sang pemilik rumah. Tapi mereka ini justru masuk dengan kesombongan. Maka Allah membalikan keadaan. Rasa takut yang seharusnya mereka tujukan pada Allah, kini jadi rasa takut terhadap akibat perbuatan mereka sendiri. Lalu ayat ini ditutup dengan konsekuensi yang jelas, mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang berat. Apakah kehinaan di dunia ini selalu berupa kekalahan perang? Tidak selalu. Bagi Quraisy, ya kehinaan itu adalah kekalahan di Perang Badar dan penaklukan Mekah. Tapi secara umum, khizyun itu adalah hilangnya kehormatan, kekuatan, dan martabat. Dan tentu, itu semua belum seberapa dibanding azab di akhirat. Oke, nah ini bagian yang paling penting buat kita semua, sahabat takwa. Kita kan tidak hidup di zaman seperti itu. Tapi gimana caranya kita bisa tanpa sadar jatuh ke dalam lubang perusakan maknawi ini di zaman sekarang? Ini pertanyaan yang sangat krusial. Dan jawabannya, ya, ada di sekitar kita setiap hari. Salah satu bentuk yang paling umum adalah dengan menyulut perpecahan di dalam masjid. Contohnya seperti perbedaan pandangan fikih soal kunut atau jumlah rakaat rawih yang dibesar-besarkan gitu. Sampai jamaah terpecah jadi dua kubu yang saling sinis dan nggak mau sholat di belakang imam dari kubu lain. Persis seperti itu. Atau menjadikan mimbar masjid sebagai panggung untuk kepentingan politik partisan yang memecah belah. Akhirnya, orang yang beda pilihan politik jadi nggak nyaman dan enggan datang. Saat masjid jadi sumber perpecahan, saat itulah kita sedang merusaknya secara maknawi. Saya juga sering dengar cerita terutama dari anak muda. Ada yang datang ke masjid pakai kaos, lalu disambut dengan tatapan menghakimi, akhirnya mereka merasa asing, tidak diterima, dan nggak pernah kembali lagi. Itu contoh yang sangat menyakitkan. Niatnya mungkin baik untuk menjaga adab masjid. Tapi kalau caranya menciptakan penghalang psikologis yang bikin orang takut datang, ya secara substansi itu adalah bentuk khorab maknawi. Masjid jadi terasa kayak klub eksklusif ya, bukan rumah yang ramah untuk semua. Betul. Dan mungkin bentuk yang paling umum adalah pengabaian. Membiarkan masjid megah di lingkungan kita sepi, programnya monoton, sehingga fungsinya hilang. Betul sekali. Masjid yang kosong itu adalah masjid yang sedang dirusak secara perlahan oleh pengabaian jamaahnya sendiri. Kalau kita balik logikanya, ini jadi indah banget. Jika merusak masjid adalah puncak kezoliman, berarti memakmurkannya adalah puncak keimanan dong. Tepat sekali. Seperti kata Imam As-Sa'di, jika merusak masjid adalah perbuatan sezalim-zalimnya,
Maka sebaliknya, berusaha memakmurkan masjid adalah salah satu tanda keimanan yang paling agung. Di surah At-Taubah juga disebut ya? Benar. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ada sebuah kisah yang sangat inspiratif yang dikutip Imam Fakhruddin Ar-Razi tentang seorang sahabat Ansor. Rumahnya itu yang paling jauh dari Masjid Nabawi. Tapi dia tidak pernah sekalipun ketinggalan sholat berjamaah. Wah, bisa dibayangkan ya usahanya. Melewati jalanan Madinah yang gelap saat subuh atau panas terik waktu duhur. Betul. Sampai ada yang kasihan dan bilang, kenapa tidak beli keledai saja untuk membantumu saat panas atau gelap? Jawaban sahabat ini luar biasa. Dia bilang, demi Allah, aku tidak mau rumahku persis di samping masjid. Loh, kenapa? Aku ingin katanya setiap langkahku saat berangkat ke masjid dan setiap langkahku saat pulang ke rumah, semuanya dicatat sebagai pahala. Masya Allah. Ketika Rasulullah SAW mendengar ini, beliau bersabda, Allah telah mengumpulkan semua pahala itu untukmu, seluruhnya. Masya Allah. Pengingat yang sangat indah ya, tentang berharganya setiap niat kita untuk memakmurkan rumah Allah. Jadi, sahabat takwa, dari satu ayat ini kita belajar tentang kesucian rumah Allah, betapa luasnya makna merusak masjid, dan sebaliknya, betapa mulianya peran kita sebagai pemakmur. Pesannya sangat jelas, jadilah pembangun bukan perusak, jadilah pemersatu bukan pemecah belah. Sebagai renungan penutup untuk kita bawa pulang, ayat ini kan bicara tentang masajidillah, masjid dalam bentuk bangunan. Namun, Nabi kita SAW pernah bersabda, telah dijadikan untukku seluruh permukaan bumi sebagai masjid. Nah, kalau kita perluas maknanya, mari kita tanya pada diri sendiri. Adakah ruang lain dalam hidup kita, di komunitas, di tempat kerja, atau bahkan di hati kita sendiri, di mana kita sedang menghalangi disebutnya nama Allah? Dan apa satu langkah kecil yang bisa kita lakukan hari ini untuk mulai membuka ruang-ruang itu agar cahayanya bisa masuk? Pertanyaan yang sangat mendalam untuk kita renungkan bersama. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di perbincangan berikutnya. Takwa Talks with AI, when Takwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwahan.